Di dunia film superhero sekarang lagi kayak di arena tinju. Di satu sudut ada jagoan paling ikonik sepanjang masa, Superman. Balik lagi dibawain sama Warner Bros dan DC Studios. Di sudut lain ada jagoan dari Disney dan Marvel Studios, The Fantastic Four First Step, yang akhirnya pulang kandang nih dia nih. Film ini cuma dirilis beda 2 minggu, jadi ini tuh lebih dari sekedar saingan biasa ya. Ini soal menentukan masa depan universe film dan genre superhero itu sendiri. Tapi kira-kira siapa yang bakal menang ya? Kita bahas yuk bareng gue Rian. Let's explore this universe. Sebelum mulai, kalau kalian pengen kaos-kaos kayak gini, kalian bisa cek di keranjang Shopee di pojokan ini deh pokoknya ya. Cari aja di sini buat dapetinnya. Pokoknya semuanya ada guys. Oke, dua film ini walaupun gak seheboh Barbenheimer dulu yang tayangnya nyaris barengan, tetap aja nih berasa banget hype-nya. Bukan cuma hype yang bikin orang-orang mau pada nonton dua film ini, tapi justru dua film ini punya track record yang bisa dibilang nyaris gagal. Entah itu dari filmnya sendiri, bahkan dari studio yang ngerjainnya. So di sini gue mau coba analisis dari masing-masing sisi dua film ini yang bakal gue mulai dari sutradaranya, James Gunn dan Matt Shakman. James Gunn itu dikenal banget sama gaya penyutradaraannya yang khas. Campuran humor aneh, adegan yang bikin baper, karakter-karakter yang isinya orang-orang buangan semua, dan suka banget ngulik sisi-sisi aneh dari source materialnya. Film-filmnya dari Romeo and Juliet sampai trilogi Guardians of the Galaxy nunjukin kalau dia ini konsisten sama tema yang ngangkat karakter-karakter yang dianggap remeh dan menemukan keluarga di tempat yang gak terduga. Tapi di sisi lain, James Gunn bukan cuma sutradara, dia juga co-CEO dari DC Studios. Superman bukan cuma sekedar film dia selanjutnya, tapi ini jadi fondasi buat seluruh universe DCU yang lagi dia bangun. Punya dua peran tentunya jadi punya pressure yang ekstra ya. Sukses atau gagalnya film ini tuh ngaruh banget sama posisinya dia sebagai bos. Dan dia sendiri ngakuin tekanannya. Dia bilang taruhannya tuh gede banget. Di sini visinya James Gunn, dia mau bikin film soal kebaikan dasar manusia di zaman yang kayaknya udah jarang ada kebaikan. Dia pengen nampilin Superman yang baiknya tuh khas gitu. Ini jelas banget perubahan tone dibanding film-film DCU sebelumnya yang lebih dark dan sinis. Dan ini bikin banyak fans tertarik. Dia fokus ke sisi kehidupan Clark yang jarang diliatin. Lebih nonjolin sisi manusia dan hubungan-hubungannya dia dengan orang lain. Walaupun film-film Guardians of the Galaxy-nya James Gunn ini laku keras banget, dimana total pendapatannya nih kalau digabungkan itu sekitar 2,5 miliar US dollar, film DC terakhirnya dia, The Suicide Squad, malah sebenarnya jeblok. Film itu cuma dapat 168 juta, padahal modalnya tuh 185 juta US dollar. Walaupun ada aja alasannya kayak filmnya tuh dirilis pas pandemi dan langsung tayang di streaming. Tapi ini tetap membuktikan kalau nama besarnya James Gunn doang tuh nggak menjamin filmnya bakal laku juga. Rush him. I like that. The four of us will face the danger. Track recordnya Matt Shakman itu isinya serial TV keren semua. Succession, Mad Men, Game of Thrones, dan It's Always Sunny in Philadelphia. Proyek andalannya di Marvel itu pas dia menyutradarai 9 episode WandaVision, sebuah series yang dipuji karena gayanya yang berani dan kemampuannya menggabungkan berbagai genre dan juga tone. Pendekatan Shakman buat The Fantastic Four First Step ini kayaknya jadi jawaban langsung buat kritik yang sering dikasih ke MCU, which is kebanyakan ngandelin CGI dan gaya visual yang gitu-gitu aja. Dia terang-terangan memilih pendekatan yang lebih praktikal, bangun set beneran, pakai miniatur, dan kalau bisa syuting di lokasi asli. Visinya digambarkan sebagai Kirby ketemu Kubrick, ngebangun visual komik yang trippy dengan kemegahan film 2001 A Space Odyssey. Pengalamannya sebagai aktor cilik di sitkom dan kerjaannya di WandaVision bikin dia pas banget sebenarnya buat memimpin film yang mengambil estetika retro futuristik tahun 1960-an dan juga tema keluarga. Background ini ngebentuk semua identity dari filmnya, semuanya menjadi khas dari desain produksi sampai marketingnya. Coba kalian lihat deh marketingnya di mana-mana. Beda dari James Gunn, Shakman ini bukan bos studio. Dia itu sutradara yang direkrut karena keahlian spesifiknya dia buat menjalankan sebuah visi. Ini bikin dia bisa lebih fokus ke sisi kreatif, tapi kontrolnya nggak sebesar si James Gunn.
Dia direkrut setelah Jon Watts itu cabut dari project ini, tapi dengan dia yang masuk dan ambil job ini kayak menunjukkan kalau sebenarnya Marvel tuh emang nyari tipe sutradara yang tertentu banget, yang spesifik banget buat menangani project penting ini. Intinya, pertarungan antara dua sutradara ini tuh soal cara pikir. James Gunn jualan sebuah cinematic universe pakai Superman sebagai kendaraan utamanya dia, biar penonton ini mau ngikutin ceritanya sampai 10 tahun ke depan. Di sisi lain, Shakman jualan sebuah estetika, pakai gaya retro futuristik Fantastic Four yang unik dan lebih praktikal sebagai daya tarik utama buat ngelawan rasa bosen sama MCU dan biar beda dari saingannya juga. Perannya James Gunn sebagai co-CEO DCU plus fungsi film ini sebagai pintu gerbang universe-nya, ini ngasih indikasi kalau suksesnya dia itu diukur dari bisa atau enggaknya film ini bikin orang-orang semangat buat menunggu project-project film selanjutnya kayak Peacemaker Season 2 dan mungkin Supergirl. Sebaliknya, Shakman direkrut dan dia bolak-balik menekankan soal practical effect buat jadi obat dari keluhan masalah green screen dan masalah formulanya MCU yang gitu-gitu aja. Cara promosinya juga nunjukin ini. Superman promosi gede-gedean buat mengumumkan datangnya DCU. Sementara Fantastic Four promosinya diatur banget dan fokus ke vibe spesifik 60-an. Jadi kedua film ini tuh nggak bersaing di level yang sama sebenarnya. Superman ngajak penonton buat investasi ke cerita jangka panjang, sementara Fantastic Four ngajak penonton buat menikmati satu film keren yang unik dan berdiri sendiri. Walaupun ekspektasi fans tentunya mengarah ke kelanjutan ceritanya Fantastic Four di Avengers Doomsday dan mungkin Secret Wars. Pemenangnya ya mungkin bakal ditentukan dari tawaran mana yang dianggap lebih menarik sama penonton di pasaran sekarang. Sekarang kita lihat dari segi budget, karena budget yang menentukan segalanya. Modal buat produksi film Superman jadi perdebatan utama. Laporan pajak awal di Ohio menunjukkan kalau budget kotornya film ini itu ada di 363,8 juta US dollar. James Gunn ngebantah ini dan DC Studios tuh ngasih angka sekitar 225 juta US dollar. Tapi media industri kayak The Hollywood Reporter itu mengira kalau angka 363 juta itu kayaknya lebih akurat buat total biaya produksi sebelum bonus. Nah, The Fantastic Four First Step punya budget yang lebih jelas. Kabarnya antara 200 sampai 250 juta US dollar. Ini tetap aja budget film yang gede banget. Karena nggak ada perdebatan publik, kelihatannya urusan duit tuh lebih ke kontrol lah untuk dari segi Marvel. Karena mereka udah banyak lah ya film-filmnya. And then biaya promosi. Superman didukung sama biaya promosi global yang katanya gede banget, sampai 200 juta US dollar. Itu jauh lebih mahal 50 juta dari film-film gede di summer biasanya ya. Biaya promosi Fantastic Four diperkirakan di angka sekitar 150 juta US dollar dengan total biaya gabungan yang bisa nyampe 400 juta sampai 600 juta. Nah, untuk BEP atau titik balik modal buat si Superman diperkirakan antara 700 sampai 800 juta US dollar. Dan bisa dibilang untung dan sukses kalau angkanya tuh harus lebih tinggi lagi. Buat Fantastic Four dengan total biaya gabungan sekitar 350 juta sampai 400 juta US dollar, titik balik modalnya tuh ya diperkirakan lebih rendah, mungkin sekitar 600 juta sampai 650 juta US dollar. Untuk eksekusi produksinya sendiri, produksi Superman tuh banyak banget pakai lokasi asli di Ohio, khususnya di Cleveland dan Cincinnati. Gedung Leader dijadiin kantor Daily Planet dan juga Union Terminal di Cincinnati yang jadi inspirasi buat Hall of Justice di dunia nyata. Pilihan ini bikin elemen fantasinya tuh jadi kerasa nyata dan sekaligus buat menghormati para pencipta Superman yang asalnya memang dari Cleveland juga. Syuting tambahan juga dilakukan di Svalbard, Norwegia buat adegan di Fortress of Solitude. Sebaliknya, produksi Fantastic Four kebanyakan syuting di Pinewood Studio di Inggris dengan syuting di lokasi di Spanyol, Irlandia, sama di Kanada. Pendekatan yang lebih ngandelin studio ini perlu buat ngebangun dunia retro futuristik di tahun 1960-an yang lebih spesifik, termasuk set penting kayak gedung Baxter dan juga ENC Street. Cara mereka berdua mikirin soal VFX juga beda banget. Si James Gunn sering banget ngomongin soal ngasih waktu yang cukup buat para VFX artis. Dia ini menyelesaikan syutingnya setahun penuh sebelum dirilis, biar dia tuh dan timnya ini nggak kena pressure kayak film-film gede lainnya soal waktu, terutama kayak di Marvel. Film ini tuh pakai gabungan studio VFX top, ada Weta FX, ada ILM, dan juga ada Framestore. Walaupun begitu, beberapa fans di forum ada yang ngekritik soal color gradingnya di beberapa shot CGI di trailer yang dianggap kelihatan murahan. Di sisi lain, Shakman dan Marvel secara terang-terangan ini jualan soal peralihan ke practical effect. Mereka beneran ngebangun robot Herbie, Fantastic Car yang asli, dan pakai miniatur buat pesawat luar angkasanya mereka. Bener-bener terinspirasi dari caranya Kubrick. Bahkan si villain Galactus dihidupin pakai kostum praktikal yang dipakai sama aktornya si Ralph Ineson.
Ini juga sebagai jawaban langsung ya buat kekecewaan para fans soal awan kosmik di film Fantastic Four tahun 2007 yang dulu. Walaupun film ini masih bakal banyak pakai CGI juga, tapi penekanan ke efek praktikal ini jadi bagian penting dan dijadiin sebagai ciri khasnya film ini. Warner Bros mengeluarkan budget gede-gedean buat promosi, jauh di atas standar film gede biasanya. Ini termasuk tur keliling dunia yang masif, terus ada trailer yang mecahin rekor, ini sekitar ada 250 juta penonton, dan James Gunn sendiri yang terus-terusan ngepost poster dan juga konten soal Superman di media sosialnya dia. Strateginya ini meniru kampanye Barbie yang dibilang sukses, bikin hype di mana-mana yang lebih gede dari filmnya sendiri. Ini diakuin lewat merchandise yang banyak banget. Ada mainan dari Spin Master, ada McFarlane, ada Funko, baju dari Kit, ada Gap juga, dan kolaborasi sama brand-brand lain. Kayak di Indonesia aja tuh ada tumbler Superman-nya XX1, ada tumbler Superman-nya CGV, ada sepatu Superman-nya Aerostreet, ada Big Box Pizza Hut juga ada nih. Kampanye dia ini punya dua pesan utama. Ngumumin era barunya DCU yang ceritanya sekarang nyambung semua. Dua, mengenalkan ulang Superman ke generasi baru dengan menonjolkan kebaikan dan sisi manusianya dia. Ini juga buat ngelawan anggapan kalau karakter itu tuh kuno atau kayak versi DCU yang lebih dark. Meskipun banyak yang seneng karena kontennya ada terus, beberapa fans ngaku capek atau ngerasa promosinya ya gitu-gitu aja dan kayaknya tetap kurang nendang juga. Nah di sisi lain, promosi Fantastic Four ini ngandelin banget vibe retro futuristiknya dia yang udah jelas di sini unik. Kayak pengumuman pertama pas Hari Valentine, desainnya tuh kayak kartu gaya vintage. Terus poster-posternya juga nampilin detail yang sama pas di zaman itu. Dan trailernya juga nonjolin banget estetika dari retro futuristiknya ini. Ini tuh campaign yang jualan tone dan gaya yang spesifik. Kolaborasinya juga nunjukin pendekatan yang diatur banget dan juga terkonsep banget. General Mills ngeluarin serial edisi terbatas dengan desain kotak gaya 60-an, termasuk replika kotak yang kelihatan ada di filmnya juga. Iklan pizza Little Caesar juga nampilin ulang sampul komik The Fantastic Four edisi 1. Dan ini semua kolaborasi yang pinter banget dan tepat sasaran. Sengaja dibuat buat narik nostalgia fans dan nguatin latar waktu dari filmnya dia di tahun 60-an. Elemen visual utama dalam promosinya adalah kostum putih dan Future Foundation, sebuah organisasi komik yang fokusnya itu menyelesaikan masalah dunia. Ini ngasih kode ke fans komik kalau filmnya tuh mengambil cerita yang lebih modern dan keren, sambil juga jualan gayanya yang unik. Promosinya juga secara halus ngingetin penonton kalau ini tuh film MCU yang penting, yang bakal mulai di Phase 6 MCU dan nyambung juga ke film Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret Wars. Setiap promosi itu bukan cuma buat mengenalkan filmnya, tapi juga usaha buat mengurangi resiko terbesar dari filmnya. Resiko terbesar Superman adalah penontonnya bingung dan cuek gara-gara ancur-ancurannya DCEU dulu. Fans bisa jadi nggak tahu kalau ini tuh film reboot total, atau mungkin masih ngefans berat sama Snyderverse dulu. Promosinya ya, promosi gila-gilaan seharga 200 juta US dollar yang dibikin buat mengatasi masalah ini. Dengan ngejadiin film ini acara yang wajib ditonton, mereka tuh berharap bisa nutupin omongan jelek soal kegagalan masa lalu dan ngebangun cerita baru cuma modal kekuatan promosi. Di sisi lain, resiko terbesar Fantastic Four adalah beban dari 3 film adaptasi sebelumnya yang gagal atau nggak disukain sama orang-orang. Orang tuh rasanya juga sekarang udah pada bosen sama MCU ya. Dan ini juga jadi masalah yang bisa dibilang umum. Solusinya ya promosi keren yang lebih diatur, yang sengaja dibuat buat ngasih kode kalau versi ini tuh beneran beda. Ini bukan cuma soal film superhero, tapi ini tuh film karya yang bisa dibilang unik, lebih artistik. Promosi-promosi ini juga sifatnya reaktif dan bertahan ya. Warner Bros atau DC itu pakai duit gede buat menyelesaikan masalah branding universe-nya, sementara Marvel tuh pakai gaya spesifik buat menyelesaikan masalah pandangan orang soal franchise-nya mereka. Sisi positif dari Superman sejak awal udah dimunculkan di first look-nya dia. Kebanyakan orang tuh seneng sama Superman karena akhirnya ini balik ke versi yang lebih klasik. Kayak ada angin segar lah setelah bertahun-tahun kita lihat versi yang lebih dark dari Superman. Track recordnya James Gunn yang jago banget bikin karakter dan cerita yang ngena di hati juga jadi daya tarik utamanya dari film ini. Nah, yang paling bikin worry ya soal karakter di film ini yang bisa dibilang rame banget. Fans tuh jadi khawatir filmnya tuh bakal jadi kepenuhan sama hero-hero kayak si Justice Gang ini. Terus ada villainnya juga yang juga penuh, terus karakter sampingan yang akhirnya malah nutupin si Superman di filmnya sendiri. Ini jadi dibanding-bandingin sama film pembuka franchise yang gagal karena terlalu banyak mau, kayak Iron Man 2 dulu, atau bahkan Batman vs Superman.
Nah, buat Fantastic Four, setelah beberapa kali gagal sama Fox, orang-orang beneran pengen Marvel tuh akhirnya ngasih versi yang paling bener dan sukses dari keluarga pertamanya mereka, yaitu Fantastic Four. Gaya visual yang unik dan deretan pemain yang kelas atas ini juga bisa jadi penentu juga. Kayak ada Pedro Pascal yang bikin orang-orang tuh semangat banget buat nonton filmnya. Tapi ada rasa bosen juga sama MCU. Itu jadi kekhawatiran beneran yang disebut-sebut sama si fans. Ada juga keluhan spesifik dari fans soal pemilihan Silver Surfer cewek ya, si Salabal, bukan si Norrin Red. Dan juga ada juga yang komentar soal Pedro Pascal kayaknya agak kurang cocok untuk jadi Reed Richards. Selain itu, dua film ini juga kena gosip dari tes screeningnya mereka. Reaksi awal Superman dibilang campur aduk sampai negatif. Ada satu sumber yang menganggap film ini tuh nggak jelas dan nyorot peran si Krypton, si anjing supernya Superman yang ternyata banyak banget. Bahkan bisa dibilang kebanyakan. Gosip buat Fantastic Four lebih dramatis. Para leaker kayak si Jeff Snyder ini mengklaim kalau filmnya tuh B aja, gitu-gitu aja. Dan malah punya masalah di pengembangan karakter dan lemah soal CGI-nya. Tapi banyak juga yang ngeklaim kalau reaksi ini tuh salah diartikan dan dilebay-lebayin. Orang yang ngaku ikutan tes screeningnya ngasih klarifikasi kalau cuman satu orang yang bilang B aja. Sementara yang lain tuh dia dengar banyak yang bilang luar biasa. Nah, menurut dia, kritiknya orang-orang tuh lebih ke detail kayak komik akurat. Misalnya kayak aksennya The Thing, yang mungkin nggak bakal jadi masalah juga buat penonton reguler ya. Bener atau enggak leak-leaknya ini, ya ini udah lumayan bikin drama yang kuat di sekitar online soal dua film ini. Banyak yang kayak pesimis, banyak yang juga optimis. Nah, obrolan para fans buat kedua filmnya juga intinya adalah melawan trauma masa lalu. Superman melawan bayang-bayang DCU, sementara Fantastic Four ngelawan bayang-bayang kegagalan film merekanya sendiri. Keluhan fans soal Superman sering nyambung ke Snyderverse, antara yang masih setia atau yang bahkan pengen move on banget. Orang juga khawatir kalau film ini tuh mungkin cuma bakal jadi trailer buat DCU aja. Akar kayak si Batman vs Superman yang dulu dan world buildingnya juga yang diburu-buruin di film itu. Film ini juga harus terus-terusan ngebuktiin kenapa dia pantas dan ada dibandingkan sama yang ada sebelumnya. Sama juga kekhawatiran soal Fantastic Four itu juga nyambung banget sama film-film sebelumnya, yaitu film-film tahun 2005, 2007, sama 2015 yang diribut lagi waktu itu. Setiap pilihan kreatifnya dijudge, bakal ngulangin kesalahan yang sama lah atau enggak. Pokoknya ini banyak banget yang udah bikin spekulasi kayak gitu. Bahkan judulnya First Step ini kayak mengakui sejarahnya, kayaknya mereka bakal mengulangin step yang sama deh. Bahkan vibe positifnya pun ya dasarnya datang dari situ juga. Orang-orang seneng sama Superman karena filmnya bukan kayak DCU. Orang-orang seneng sama Fantastic Four karena akhirnya Marvel ngejain sesuatu yang benar. Gak ada satupun dari film ini yang dinilai sendiri-sendiri. Mereka tuh nanggung beban masa lalu dari brandnya sendiri. Dan tantangan Superman adalah ngebuktiin kalau reboot DC ini bisa berhasil. Sedangkan tantangan Fantastic Four adalah ngebuktiin kalau properti yang satu ini bisa juga berhasil. Ini ngasih Superman sedikit keuntungan karena karakternya sendiri nggak dianggap kena kutukan di film yang ya kalau Fantastic Four tuh udah kena stigma. Ini film udah kena kutukan aja. Nah, sekarang gua mau kasih alasan-alasan kenapa mungkin film Superman bisa menang atau mungkin film Fantastic Four yang bisa menang. Kekuatan brand Superman itu nggak ada tandingannya. Bisa dibilang dia ini karakter fiksi yang paling terkenal di dunia. Ini ngasih filmnya fondasi yang kuat banget di mata penonton awam yang mungkin nggak tahu atau nggak peduli sama drama universe-nya yang dulu. Faktor James Gunn juga penting. Dia ini terbukti jago banget bikin film superhero yang sukses, baik itu dari segi kritik maupun duit, dan ceritanya selalu ngena di hati penonton. Statusnya sebagai film pertama di universe baru juga ngasih kesan acara yang kayaknya wajib banget kalian tonton. Yang bisa bikin orang tuh kayak penasaran banget juga. Promosinya yang gila-gilaan didukung sama 200 juta US dollar, menjamin semuanya orang ini bakal tahu dan kemungkinan besar bakal mengubah rasa penasaran jadi tiket bioskop cuman karena dibanjirin info di mana-mana. Terakhir, cerita soal harapan dan kebaikan mungkin bisa jadi obat yang pas buat orang-orang yang udah mulai sinis sama dunia nyata dan juga bosan sama genre superhero. Kekuatan nama besar pemainnya, apalagi Pedro Pascal, ini jadi daya tarik yang gede banget di luar brand Marvel yang emang juga udah gede. Gaya visual filmnya yang baru dengan sentuhan retro futuristik jadi pembeda yang kuat yang bisa menarik penonton yang pengen sesuatu yang baru. Walaupun sempat kesandung beberapa kali belakangan ini, mesin MCU tetap jadi brand paling sukses dalam sejarah film. Jadi udah pasti punya penonton setia dari kalangan fans yang memang ngikutin ya multiverse saga. Selain itu, setelah 3 film sebelumnya yang bisa dibilang jelek,
Selain itu, setelah 3 film sebelumnya diterima jelek, standar buat film Fantastic Four yang bagus itu jadi lumayan rendah sebenarnya. Kalau filmnya diterima dengan baik, omongan dari mulut ke mulut bisa bikin filmnya tuh jadi viral dan mengundang banyak penonton. Sebaliknya, Superman ini punya ekspektasi yang bisa dibilang gede banget. Terakhir karena rilisnya di Juli, dan Fantastic Four bakal menghadapi saingan yang nggak terlalu berat di akhir bulan Agustus. Yang bisa dibilang filmnya tuh bakal bertahan lebih lama di bioskop. Jadi kira-kira siapa yang bakal menang dari segi performance? Menurut gue yang bakal menang adalah Superman. Prediksi gue yang bakal menang Superman soal pendapatan di bioskop. Tapi The Fantastic Four pada akhirnya ya mungkin bakal dianggap lebih sukses juga kalau dibandingin sama tujuan spesifik dan juga budgetnya. Gue awalnya agak ragu Superman bisa menang lawan Fantastic Four karena ngelihat tren film-film DC sebelumnya tuh yang udah bapuk banget. Tapi kita juga harus lihat performance-nya Thunderbolt dan film-film Marvel sebelumnya. Marketingnya bisa dibilang vibe-nya sama lah kayak yang sekarang-sekarang ini. Hype-nya juga sama, tapi nggak ngangkat filmnya juga. Superman, pendapatan di seluruh dunia mungkin gue perkirakan sekitar 850 juta sampai 1,1 miliar US dollar. Kalau angkanya di bawah 800 juta, itu bakal jadi kegagalan yang gede banget. Mengingat modalnya dan taruhannya juga emang gede. Sedangkan The Fantastic Four first step, pendapatan di seluruh dunianya mungkin gue prediksi bakal di sekitar 700 juta sampai 850 juta US dollar. Kalau bisa lebih dari 750 juta, itu udah jelas banget menang. Bisa ngalahin reboot propertinya dan ngalahin juga film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Gabungan antara karakter Superman yang dikenal sama semua orang dan promosi gila-gilaan ini ngasih dia potensi pendapatan yang lebih tinggi dan juga pondasi yang lebih aman di mata penonton awam di seluruh dunia. Tapi budgetnya yang super gede ini juga jadi tekanan buat ngebuka universe baru dan bikin dia tuh harus dapet angka yang tinggi banget biar bisa dianggap menang. Sedangkan Fantastic Four dengan total modal yang lebih kecil dan tujuan yang lebih simple juga, yaitu cuma buat ngebangun versi tim yang lebih disukai aja dan bisa dibilang lebih sukses dibanding film sebelumnya. Nah, target suksesnya ini bisa dibilang lebih rendah dari Superman. Jadi ya segitu aja udah bisa dibilang sukses. Kalau Fantastic Four dapat review dari kritikus dan skor penonton yang lebih bagus, filmnya bisa dipuji sebagai karya kreatif yang lebih sukses, walaupun duitnya lebih sedikit. Nah, prediksi fans di forum-forum tuh kebagi dua, tapi banyak yang ngelihat Superman lebih unggul karena brandnya yang udah dikenal. Sementara, yang lain tuh percaya Fantastic Four tuh bisa bikin kejutan karena emang nyambung ke MCU dan potensi viralnya dari omongan orang tuh bisa ngangkat filmnya juga. Belum lagi tren streaming. Orang-orang udah ada juga yang rela nungguin filmnya. Kayak, udahlah gue gak usah nonton di bioskop, gue tungguin pas tayang di streamingnya aja. Nah, ini bisa jadi faktor untuk bikin filmnya gak perform. Kalau Superman sukses berat, ini bakal ngebuktiin kalau visinya James Gunn dan modal gede dari Warner Bros ini gak bakal sia-sia. Dan masa depan DCU tuh bakal jauh lebih cemerlang untuk 10 tahun ke depan. Tapi kalau Superman jeblok dengan pendapatan di bawah 750 juta US dollar, itu bakal bikin jadi bencana. Bikin kepemimpinan James Gunn ini bahkan dipertanyakan. Dan bahkan bisa-bisa memaksa para Warner Bros ini untuk memikirkan ulang semua rencana DCU bahkan sebelum rencana itu dimulai. Kalau Fantastic Four sukses, filmnya bakal dipuji sebagai awal kebangkitan MCU ke performance terbaiknya. Ini ngebuktiin kalau mereka tuh bisa ngatasin rasa bosannya penonton dengan proyek-proyek kreatif yang dipimpin sama sutradara yang keren. Ini juga bakal ngebangun fondasi yang kuat di Phase 6 dan film Avengers selanjutnya. Kalau Fantastic Four gagal, itu bakal jadi pukulan telak ya buat mereka. Nunjukin kalau karakter Marvel yang paling ditunggu-tunggu aja nggak kebal sama rasa bosan orang-orang ke brandnya dia. Dan kutukan dari properti Fantastic Four itu emang beneran ada. Pada akhirnya ini bukan cuma soal Superman versus The Fantastic Four. Ini pertarungan antara dua strategi yang saingan buat masa depan genre ini. Ngeribut total sebuah universe film lawan ngasih sentuhan gaya baru yang kreatif. Pemenangnya nggak cuma bakal dapat mahkota box office di musim panas ini, tapi juga bakal menentukan arah cerita film superhero di tahun-tahun yang mendatang. So, menurut kalian siapa yang bakal menang? Kita diskusi semuanya di kolom komentar. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Ray, until next time. Keep exploring the multiverse.